Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di sini mau menyampaikan tentang figur itu sangat penting untuk menjadi teladan, contoh. Karena kalau figur itu kalau hanya ngomongin aja tapi tidak memberikan contoh ya sangat sulit gitu. Misalkan figur itu siapa sih? Kalau di rumah itu figur itu kan orang tua. Kalau di sekolah figur itu adalah gurunya, kepala sekolahnya, wakil kepala sekolahnya, ketua yayasannya, pengurus yayasannya, pendiri yayasannya. Itu figur. Jadi kita jangan berharap mimpi deh. Kalau misalkan anak-anak didik kita, misalkan salah satu contoh, kita berharap anak didik kita tidak ngerokok. Kita sendiri mencontohkan ngerokok. Bahkan di publik disampaikan di depan umum, gak apa-apa ngerokok mah gitu. Ya gitu ya. Kalau misalkan anak didik kita nongkrong ya, ngerokok, ya wajar lah. Figurnya seperti apa dulu. Saya melihat banyak pesantren, banyak lembaga pendidikan. Itu sudah biasa loh di depan nih kalau kita masuk, contoh saya masuk ke salah satu sekolah Nurul Fikri aja, itu ada tulisannya area bebas rokok. Jadi situ bahkan ada juga sekolah yang memang ngerokok boleh guru-guru itu tapi tidak kelihatan anak, ada ruangan khusus gitu. Ini mah di lembaga misalkan anak-anak apa sih suka ngerokok gitu, ya figurnya gimana, ngerokok aja tidak pandang tempat gitu, semau dia gitu mau ngerokok ya. Padahal kalau lembaga pendidikan, yang namanya pendidikan kita harus terapkan yang baik-baik. Susah gitu ya, karena ya sekalipun kita gembor-gembor jangan ngerokok ya, ngerokok itu nggak baik untuk kesehatan. Misalkan ada dari kesehatan datang ke sekolah, mohon maaf figur-figur yang ada di situnya ngerokok, sah-sah aja boleh silahkan, asalkan jangan sampai di publik. Karena lembaga pendidikan itu nggak di publik ngerokok, walaupun ada yang ngerokok. Saya juga tahu gitu sekolah mana yang memang dia itu ngerokok gurunya tapi tidak di publik di depan siswa. Di depan siswanya kompak gitu, ngomong kompak bahwa jangan ngerokok itu tidak baik untuk kesehatan. Begitu ya, sampaikan aja, jangan sampai ini mah contoh nih, kepala sekolahnya ngomong jangan ngerokok ya, ngerokok itu secara kesehatan gak baik, secara hukum juga makruh kan gitu kan. Itu kan sesuatu yang sia-sia, dihisap, dikeluarin lagi asapnya, itu kan sia-sia gitu kan. Secara hukum kita harus katakan apa adanya. Gitu kan, pengurus yang lain, figur yang lain bilang nggak apa-apa ngerokok aja. Ini termasuk apa sih, menyumbang menyumbang anggaran pendapatan negara gitu. Kalau kita dengan merokok, satu rokok itu pantas tidak disampaikan di publik di depan siswa? Nggak pantas sayang, nggak pantas ya. Jadilah banyak introspeksi, banyak muhasabah, kita banyak ikut pelatihan juga. Ya, jangan egois, walaupun tidak dilihat dari kacamata Islam, ya merokok itu tidak baik untuk kesehatan, sampaikan apa adanya. Wong disupport kayak gimana ya? Gimana kalau disupport ya? Bahkan gurunya dengan semaunya sendiri ngerokok di depan anak, lagi rapat ngerokok gitu kan, lagi mimpin ngaji ngerokok. Bahkan figur yang utamanya yang menjadi penanggung jawab di situ menyampaikan dengan satu bungkus rokok kita sudah menyumbangkan pemasukan negara gitu. Apa itu pantas? Tidak ya. Kita itu jangan suka menjas kamu ini kamu itu. Kita introspeksi juga dong. Sistemnya sudah kuat belum? Sistemnya sudah bagus belum? Dari yang pemilik kebijakan, pemilik keputusan sudah tegas belum sama guru-guru yang rada ngeyel, yang suka ngerokok di depan anak? Boleh ngerokok silahkan, tapi usahakan ngerokoknya jangan di publik. Sok atuh studi banding di sekolah manapun
Ya, sekolah manapun, basicnya pesantren, kalaupun misalkan pada ngerokok, tidak di publik ngerokoknya. Jangan egois dong. Ya nggak apa-apa lah, saya nggak bisa nggak bisa konsentrasi kalau saya nggak ngerokok ngajarinnya. Ya itu kan udah ketergantungan sama benda. Kan nggak boleh kita ketergantungan sama benda, seperti kita mengkonsumsi narkoba saja, seperti kita mengkonsumsi hammer saja. Itu penting sekali. Kenapa sih anak-anak itu bisa nongkrong di luar gerbang? Kenapa sih anak-anak itu bisa ngerokok gitu kan? Figurnya dulu lihat. Jangan sampai ini figur satunya contohnya yang memiliki kebijakan yang paling atas kedudukannya misalkan di lembaga tersebut ngomong dengan 1 bungkus rokok kalian sudah menyumbangkan pemasukan keuangan di negara gitu. Enggak begitu. Jangan ini salah satu kepalanya bilang jangan ngerokok, rokok itu nggak baik untuk kesehatan, gitu ya. Rokok itu nggak baik untuk kesehatan, contohnya. Rokok itu nggak baik untuk kesehatan. Tapi dari partner kerja yang di situnya yang memiliki kebijakan menyampaikan bahwa ya itu tadi gitu, nggak bisa. Makanya kita jangan sampai kalau dalam satu lembaga jangan ngedengki gitu, mentang-mentang kepala sekolah yang satunya nggak ngerokok, akhirnya dinaikin pamornya karena dia ngerokok. Hayo ngerokok saja, karena dengan 1 bungkus rokok kita bisa menyumbang ke negara gitu. Hedan gitu, maaf ya, saya ngomong kayak gitu, karena nggak layak disampaikan kepada siswa. Ya, dikumpulin siswanya lagi acara gitu, disampaikan begitu. Iya, bukan apa-apa, silahkan. Saya juga nggak fanatik dan saya juga maksudnya bukan fanatik ya. Kalau saya sendiri memang nggak merokok, jelas lah saya perempuan gitu. Suami saya juga nggak merokok gitu kan, nggak merokok gitu. Keluarga dari suami juga nggak ngerokok, nggak ada yang ngerokok. Ada salah satu yang ngerokok, tapi saya fan aja asalkan satu, ketika di lembaga pendidikan dia itu harusnya ngejaga dong gitu, jangan sampai ngerokok di depan anak gitu. Boleh silakan ngerokok, saya mah bebas aja, yang penting bukan suami saya gitu, bukan anak-anak saya gitu kan, atau bukan orang yang terdekat dengan saya, silakan aja, nggak apa-apa gitu. Asalkan kalau di dunia pendidikan tolonglah kita kompak, kita sepakat, jangan sampai yang satu bilang jangan ngerokok ya karena secara hukum juga makruh gitu kan. Ke anak-anak sampaikan begitu, pendidikan kan bagus gitu untuk anak-anak itu. Kalau kita ke anak-anak harus memberikan nilai-nilai positif walaupun kita sendiri sering melakukan hal negatif gitu. Tapi kan setidaknya kita punya dosa satu aja karena kita melakukan negatif contohnya. Ya dosanya untuk kita aja gitu. Tapi kalau kita melakukan negatif di publik, kelihatan anak-anak nyontoh perbuatan negatif kita, kan dosanya jadi double. Ya minimal itulah gitu. Kita kalau mau melakukan hal negatif seperti merokok, ya silakan, tapi jangan di publik, di belakang. Ada kok, saya juga tahu ada sekolah yang memang mohon maaf para pendidiknya juga ngerokok, tapi ada khusus ruangannya gitu, ruangan khususnya ada gitu, ruangan khusus ngerokok. Jangan ini mah ya gitu, jangan sampai kita ya mentang-mentang partner kerjanya yang satunya kepala sekolah, salah satunya dia nggak ngerokok, akhirnya dinaikkan pamornya karena memang atasan kepala sekolahnya itu ngerokok. Jadi gimana caranya nih orang itu memahami betul bahwa rokok itu ya bagus, orang yang ngerokok tuh lebih bagus. Buktinya ngomong kayak gitu, orang yang ngerokok itu bagus gitu. Kenapa? Karena kita dengan merokok 1 bungkus ya kita menyumbang dana untuk negara. Ya itu kan salah paham, salah kaprah. Apalagi diterapkan, disampaikan kepada anak, itu kan gak boleh gitu. Ya seharusnya kan kompak. Kenapa anak bisa ngerokok gitu kan? Ya itu sebabnya dari kita sendiri sebenarnya gitu. Makanya ya ketika ada salah satu kepala sekolah, tolong dibuat nih istilahnya kita tulis aja gitu di lingkungan sekolah lah, mungkin bukan untuk tamu ya disampaikan gitu, atau dibikin spanduk bahwa area bebas rokok kayak gitu misalkan, atau misalkan berikan pemahaman kepada anak-anak. Biasanya kan memang di sekolah itu kan ada puskesmas, biasanya kan mereka juga memberikan motivasi seminar tentang bahaya narkoba gitu kan. Ya rokok juga sama sebenarnya gitu kan, bahaya juga. Itu kan sebenarnya bisa disampaikan dan memang sudah disampaikan sebenarnya kalau urusan narkoba gitu. Tapi ya
minimal kan rokok itu dari guru-gurunya gitu kan, tapi kadang-kadang dari gurunya, kepala sekolahnya memberikan pemahaman itu diserang lagi dari atasan gitu. Nggak apa-apa ngerokok mah nong, tong gitu kan, misalkan nggak apa-apa ngerokok mah, kalau kamu ngerokok itu kamu sudah termasuk menyumbang untuk keuangan negara. Ya kalau misalkan ngerokoknya dia ngerugiin badan sendiri, minta sama orang tua, belum kerja dia memilih merokok dibandingkan makanan yang bergizi, itu kan juga akan mempengaruhi pertumbuhan otaknya dia sebagai pelajar yang memang masa-masa pertumbuhan itu kan harusnya makanannya juga bergizi gitu kan. Hindari rokok, bagusnya seperti itu diutamakan gitu. Jadi kalau misalkan itu ya salah satunya lah gitu. Kalau misalkan anak itu sampai ngerokok, dari atasan negur gitu ke kepala sekolah gitu, ya itulah ya. Jadi memang visi misi dalam satu pandangan itu ya memang perlu banget. Saya punya keluarga dari keluarga lah gitu kan, keluarga sangat dekat sekali. Beliau punya pesantren, membangun pesantren baru gitu di tahun 2016 atau 17 gitu mulai proses pembangunan. Tapi memang yang mendirikan ini tidak merokok gitu kan. Bahkan ketika di pesantrennya pun diterapkan tidak boleh ngerokok, guru-gurunya tidak boleh ngerokok. Alhamdulillah gitu kan, ya ngikutin gitu. Walaupun ada tamu yang tiba-tiba datang ngerokok kayak gitu, tapi guru-guru yang di situ, kepala sekolahnya, ketua yayasannya, pembina yayasannya itu nggak ngerokok semuanya. Jadi figur tuh penting, alhamdulillah gitu. Banyak anak santri, anak sekolah yang memang nggak ngerokok, takut gitu. Kalaupun ada 1-2 ngerokoknya bener-bener nyumput saking nggak ketahuan gitu, saking nggak mau ketahuan gitu. Kalau misalkan ya udah lembaga itu figur-figurnya pada ngerokok gitu kan, atasannya udah pada ngerokok, kepalanya semuanya pada ngerokok gitu kan di depan umum, ya anak juga wajar ngerokok itu di depan kita, di depan guru-gurunya, di depan kepala sekolahnya. Mereka tidak memandang itu tuh soal adab, padahal ya soal adab dong ketika dia dengan santainya siswa ngerokok di depan gurunya, itu kan sebenarnya nggak sopan gitu, sebenarnya nggak sopan banget gitu kan. Kalau dilihat dari etika ya kurang baik gitu. Tapi karena yang dari atasannya mencontohkan seperti itu, ya wajar dong kita jangan 100% salahkan anak juga gitu. Tapi bisa jadi karena memang kita sendiri gitu yang memberikan figur yang tidak baik awalnya gitu. Tapi ya kita juga harus bijak, nggak mesti 100% kesalahan full itu dari sekolah juga. Tapi kemungkinan orang tuanya seperti apa, bisa jadi orang tuanya perokok berat, 1 hari 3 bungkus, 1 hari 5 bungkus, atau 1 hari 1 bungkus, ngerokok aja di depan anak gitu kan, tidak memberikan contoh yang baik, itu juga pengaruh juga gitu. Jadi sebenarnya anak sampai merokok, berani mempublikkan diri dia ngerokok gitu kan, bahkan nongkrong gitu di depan warung, dia nggak malu ketemu guru, nggak segan dengan guru gitu ya, padahal gurunya itu nggak ngerokok. Itu faktor tadi bisa jadi dari orang tuanya memang perokok berat, dan itu tadi dari atasannya, dari pengurus lembaganya itu ya banyak yang mensupport dan mendukung bahwa rokok itu ya sah-sah aja, silahkan gitu. Bahkan mencontohkan guru tersebut ngerokok di depan murid. Bahkan atasannya yang menjadi penanggung jawab paling atas itu ya menyampaikan bahwa ya ngerokok tuh nggak apa-apa, bagus dong kalau ngerokok kan. Justru kita menyumbangkan pemasukan untuk negara itu ya. Terus yang kedua, kenapa si anak itu bisa nongkrong di luar? Itu bisa kemungkinan besar di dalam lingkungan pendidikan tersebut itu sarana prasarananya misalkan pintunya terdapat beberapa pintu gitu. Kalau memang secara sarana prasarana juga harus diperhatikan gitu kan, biar cukup 1 pintu aja, satu lingkungan pendidikan itu 1 pintu aja, 1 gerbang aja. Dan tentunya ya ada keterlibatan juga dari Saptamnya, dari wakil kepala bidang kesiswaannya, kepala sekolahnya, semua pengurus-pengurus yang ada di lembaga tersebut juga bertanggung jawab untuk memperhatikan anak yang memang sukanya nongkrong, sukanya ngerokok di depan publik, bahkan perempuan juga ikut ngerokok gitu. Yaitu sebenarnya evaluasi kita gitu, para pendidik gitu. Kita sudah memberikan cerminan yang baik tidak
Kalau kita sendiri masih memberikan contoh yang tidak baik, ngerokok di depan anak-anak, bahkan mohon maaf gitu kan, ada guru yang memang, misal ini saya contohin gitu, jadi ngerokok itu dari pas pembelajaran mulai sampai selesai itu nggak berhenti-berhenti. Jadi berhentinya cuma minum, udah gitu, minum, ke kamar mandi, sholat. Kalau ngobrol sambil ngerokok, ya oke lah kalau ngobrolnya sama-sama guru yang memang sama-sama ngerokok gitu, di kantor khusus yang buat ngerokok, tidak di depan anak. Ini mah di depan anak ngerokok, ya susah. Yang punya kebijakannya atasannya, yang punya keputusannya ya dianya nggak memberikan ketegasan gitu, malah terlihat didukung gitu. Ya udah nggak apa-apa ngerokok aja gitu, padahal yang paling utama kita benahi itu adalah figur-figur yang ada di lembaga pendidikan tersebut. Figur-figurnya dibenahi gitu kan. Sering adakan pertemuan wali murid, sambilan kita benahi juga mindset daripada orang tuanya supaya paham betul bahwa figur itu penting banget. Daripada kita banyak ngomong, kamu salat nah, kamu sana ngaji, tapi figurnya sendiri dia yang ngomong nggak ngaji, nggak sholat gitu. Baiknya kan yuk nak kita ngaji bareng gitu kan, yuk nak kita sholat berjamaah bareng. Harusnya kan begitu. Karena keteladanan itu lebih mengena daripada kita banyak ngomong gitu, tapi fakta di lapangannya keteladannya nggak ada. Sosok figur yang bisa memberikan contoh atau menjadi panutan itu nggak ada, itu percuma, agak susah. Makanya kenapa Nabi Muhammad SAW itu ketika beliau menjadi nabi, uswatun hasanah disebutnya kan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi uswatun hasanah itu adalah contoh yang baik. Jadi Nabi itu bukan hanya teori ngomong aja, tapi memberikan contoh gitu, memberikan contoh yang baik. Ketika beliau mengingatkan pentingnya, utamanya sholat berjamaah, beliau itu yang paling pertama gitu, yang tidak pernah meninggalkan sholat fardu jamaah gitu. Jadi begitu, memberikan contoh itu sangat penting sekali bagi para orang tua, bagi para guru, para pendidik, figur-figur yang memiliki jabatan-jabatan, mungkin dari kepala sekolahnya, wakil kepala sekolahnya, terus ketua yayasannya, ya semua figur-figur yang ada di lembaga pendidikan tersebut yang memiliki kedudukan yang tinggi di lingkungan pendidikan tersebut, maka ya seharusnya kompak gitu, kompak untuk menyuarakan bahwa ya rokok itu ya tidak boleh dikonsumsi oleh anak-anak yang masih belajar gitu, biar mereka fokus belajar, makanan yang sehat, gitu ya. Jadi intinya ketika kita mau melihat sesuatu itu harus dilihat secara global, tidak boleh menyalahkan salah satu pihaknya gitu. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.